Idul Fitri telah tiba, momen lebaran bagi masyarakat Indonesia memang tidak hanya sekedar ritual tahunan untuk merayakan kemenangan usai puasa menahan diri, karena banyak nilai tradisi yang membentuk kejati dirian kita. Silaturahmi, mudik, saling memaafkan adalah sedikit dari nilai lebaran yang mungkin bisa kita hayati. Menjadi tantangan bagi umat muslim di Indonesia memang menjadikan lebaran sebagai momentum untuk mewujudkan Islam yang sejati, yang ramah, yang damai, dan yang sejuk. Tidak seperti yang digambarkan oleh banyak orang belakangan ini. Mari kita melihat kembali keislaman kita di Idul Fitri kali ini. Untuk mengulasnya sudah bersama kami di studio ada Yudi Latif, anggota Dewan Pembina Nurkolis Masjid Society. Kang Yudi, terima kasih sudah datang. Kemudian ada Bapak Haidar Bagir, budayawan muslim kita. Selamat datang Pak Haidar untuk kesekian kalinya di CNN Indonesia. Terima kasih. Tapi sebelum kita memulai merefleksikan bagaimana Ramadan dan Idul Fitri tahun ini dalam konteks bermasyarakat, bernegara dan juga spiritualitas kita saksikan tayangan berikut ini. Hari Lebaran dan Fitri telah tiba. Bagi umat muslim Indonesia, Lebaran atau Idul Fitri menjadi momentum yang spesial baik secara spiritual ataupun sosial. Lebaran tidak hanya sekedar sholat id ataupun bermaaf-maafan, tapi ada bermacam ritual tradisi yang punya makna yang mendalam. Takbir yang menggema di mana-mana, ziarah kubur, serta silaturahmi untuk memelihara kebersamaan. Idul Fitri menjadi tonggak perayaan kemenangan setelah sebulan penuh kita berpuasa di bulan suci Ramadan. Tapi Ramadan di Indonesia masih dihiasi oleh aksi sweeping. Seorang pemilik warung makan di Serang, Banten menjadi sorotan setelah dirazia polisi Pamung Praja di awal Ramadan. Sejumlah netizen pun berbondong-bondong mengulurkan bantuan. Di Padang, Sumatera Barat, Satuan Polisi Pamung Praja juga merazia warung makan yang buka pada siang hari. Selain memberi peringatan tertulis, petugas juga menyita makanan yang dijual. Pemerintah Kota Padang sendiri berpendapat semua penduduk di sana harus menghormati orang yang tengah berpuasa. Kita tidak bisa, Padang ini harus bersih, harus nyaman, tidak ada orang makan siang. Kalau sudah dikatakan oleh agama itu tutup, ya tidak boleh orang makan, ya kita tutup. Oke. Kita harus tegas, Pak. Ada aturan agama seperti itu, Pak? Harus tutup di siang hari selama bulan Ramadan begitu ya? Ya, ini yang sudah Bapak harus tahu. Kita ini karena orang Muslim. Ya. Sudah jelas dikatakan tidak ada makan pada siang hari. Ya. Masa orang ada makan siang hari, buka warung, kan tidak menghargai orang itu, Pak. Baik. Yang jelas kita harus bersihkanlah kota Padang ini dari orang-orang yang mengganggu orang yang sedang puasa begitu. Sementara itu di belahan dunia lainnya, kaum muslim menghadapi sentimen anti-Islam. Sentimen ini terutama diserukan pasca insiden penembakan yang menewaskan 50 orang di Orlando, Florida. Bahkan, isu ini menjadi semakin ramai saat calon presiden Amerika Serikat dari Partai Republik Donald Trump memanfaatkan sentimen anti-Islam dalam kampanyenya. Namun pengeboman di Masjid Nabawi tanggal 4 Juli 2016 yang lalu seakan membuktikan bahwa terorisme tidak mengenal agama. Mereka hanyalah perusak yang ingin menghancurkan pihak yang mereka anggap musuh. Idul Fitri harusnya menjadi momentum untuk bisa merawat republik kita dengan semangat perdamaian untuk semua. Budi Adiputro, CNN Indonesia. Itu tadi sedikit refleksi Idul Fitri kali ini dari tim dari CNN Indonesia Prime News. Saya akan ke Pak Haidar Bagir dulu. Kalau kita melihat dari sisi spiritualitas, jadi kita akan bicara mengenai negara, masyarakat, dan kehidupan berbangsa. Tapi kita bicara mengenai spiritualitas, bagaimana Ramadan satu bulan ini, Idul Fitri. Apa catatan Anda terkait dengan bagaimana masyarakat Indonesia menjalankan Ramadan? Kalau tadi kita lihat cuplikan-cuplikan sedikit Ramadan di Indonesia, toh masih seperti itu, Pak. Setiap tahunnya masih diisi oleh berita-berita seperti itu. Bahkan di dunia juga perspektif tentang Islam juga masih tetap kurang baik. Perspektif Anda seperti apa? Ya, jadi sebetulnya kita mulai dengan mencoba memahami kata fitrah itu artinya apa. Di dalam Al-Quran itu salah satunya dipakai dalam sebuah ayat yang bunyinya begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallah fataran nasa 'alaiha. Ya, dan seterusnya ayatnya. Jadi hadapkan wajahmu lurus-lurus kepada din. Din itu bisa berarti cara hidup, ya, cara hidup tertentu yang baik. Terus apa itu didefinisikan? Fitratallah. Fitrahnya Allah, ya, yang allati manusia itu diciptakan atas model fitrah itu. Jadi sebetulnya manusia ini fitrahnya apa? Fitrahnya Tuhan.
Nah, jadi kalau kita sekarang bicara Idul Fitri, kita kembali kepada fitrah. Fitrahnya manusia, seperti dikatakan dalam Al-Quran, itu fitrahnya Allah SWT. Fitrahnya Allah itu apa? Fitrahnya Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan ini saya bukan selektif mau mencocok-cocokkan dengan apa yang ingin saya sampaikan. Allah SWT itu punya 99 nama. Ya, 99 nama itu kalau diperas jadi satu, itu menjadi Allah. Allah itu kalau di dalam pemikiran Islam disebutnya Al-Isim Al-Jami'. Namanya Allah yang menggabungkan 99 namanya Allah itu. Jadi 99 nama Allah itu diwakili oleh satu nama Allah, namanya apa? Diwakili oleh satu nama yaitu Allah. Nah, Allah ini sifat utamanya apa? Kita diajar mau melakukan apapun, kemudian seluruh surat dalam Al-Quran mengandung kata Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dengan nama Allah, Allah ini nama yang menggabungkan seluruh namanya, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Itu kata seorang sufi, Tuhan tidak cukup menjelaskan dirinya dengan hanya satu kata kasih sayang. Jadi Ar-Rahman, Ar-Rahim itu dua-duanya berasal dari kata rahmah, kasih sayang. Yang satu disebut rahmah, rahmaniyah, satu rahmah, rahimiyah. Jadi kasih sayang yang bersifat rahman, kasih sayang bersifat rahim. Jadi Allah sendiri menyifati dirinya dengan dua sifat kasih sayang. Sebetulnya kalau Allah bilang Bismillahirrahman, cukup. Bismillahirrahim, cukup. Tapi Allah mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Ini satu ayat yang menurut sebagian orang adalah inti dari seluruh Al-Quran. Jadi kalau kita bicara manusia itu diciptakan berdasar fitrah Allah itu apa? Maha Pengasih, Maha Penyayang. Jadi artinya kembali kepada fitrah itu adalah mengembalikan potensi ketuhanan berupa dorongan kasih sayang ada di dalam hati kita. Baru ketika orang kembali mengaktualisasikan kasih sayang, kembalilah dia kepada fitri dan dia betul-betul mengalami Idul Fitri. Oke, Ramadan seperti apa yang bisa dikatakan mabrur, Kang Yudi? Mabrur untuk bisa kita kembali ke fitri, bagaimana Ramadan yang harusnya menekan ego kita, berbuat kebaikan buat Tuhan dan juga buat sesama. Menurut Anda seperti apa konteks-konteks Ramadan yang kita butuhkan sebagai bangsa dan negara? Iya, konon salah satu pengertian dari Ramadan itu artinya peranggasan, seperti musim gugur ya. Nah, musim gugur dan Idul Fitri adalah sebagai musim semi. Artinya kalau kita ini selama bulan puasa itu meranggas benar, mestinya datangnya Idul Fitri itu kita merayakan musim semi, saatnya untuk harusnya kita ranggaskan, saatnya untuk bercinta. Kita ranggaskan. Gitu. Meranggas itu artinya bahwa bagaimana kita menahan diri, karena hanya dengan menahan diri kita lebih besar dari diri sendiri. Jadi konteks menahan diri itu supaya diri kita lebih besar dari diri sendiri. Maka seluruh egosentrisme itu tuh luluh. Hanya dengan meluluhkan diri kita bisa membangun satu konektivitas yang lebih baik dengan tiga arah. Ya. Konektivitas dengan yang transenden, konektivitas dengan sesama manusia, dan konektivitas dengan alam semesta. Dan di Nusantara ini, konteks tiga relasi ini hampir omnipresent, hadir di seluruh. Mulai dari aja seperti di Batak, di Lagaligo, di Sunda, di Bali. Konteks tiga relasi ini sangat penting. Secara kultural kita sudah mengenal sangat itu. Kuat. Bahkan ya misalnya di Sunda itu ada Sili Asi, Sili Asa, Sili Asu gitu. Nah, jadi kalau kita lihat evaluasi puasa kemarin ya, justru menariknya kata dalam satu ayat dikatakan kan puasa itu untukku, untuk Tuhan maksudnya. Kalau dilihat tiga pola triadik itu saya lihat justru relasi kita dengan transenden yang mestinya puasa itu rasanya kok kurang. Kalau relasi antar manusia relatif oke lah, dengan terutama ini perjuangan orang-orang yang kalah bisa mudik dan berbagi banyak kebahagiaan bagi orang-orang. Itu banyak pengorbanan itu. Luar biasa. Mungkin relasi terhadap semesta kurang. Jadi kalau kita lihat di mana titik masalahnya, relasi dengan yang transenden itu kan perlu kesunyian. Sementara justru puasa kita tuh dirayakan dengan nyaris dengan gegap gempita. Kalau kata Teresa, Bunda Teresa, hanya dengan kesunyian ada kehusuan. Hanya dengan kehusuan kita bisa mengembangkan keyakinan. Hanya dengan keyakinan kita bisa mengembangkan kasih sayang. Hanya dengan kasih sayang bisa mengembangkan pelayanan. Hanya dengan pelayanan kita punya kedamaian. Nah kita ini tidak, dimensi kesunyiannya ini nggak ada. Dimensi kesunyian. Bagaimana Pak Haidar kalau kita melihat bagaimana kita mencari dimensi kesunyian, bagaimana kita berhubungan dengan Tuhan, dengan Allah, kemudian kita juga bisa
berhubungan dengan masyarakat, dengan bangsa negara, dengan kelompok kita yang jangan apa ya, secara sejuk, secara damai, sehingga hubungannya menjadi begitu equal dan seimbang. Kalau kata Kang Yudi tadi, hablum minannasnya lumayan oke. Bagaimana masyarakat banyak berkorban, tapi hablum minallahnya masih banyak hal yang perlu kita perbaiki. Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan itu bisa juga berimplikasi pada hubungan dengan manusia. Tapi dijawabnya usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Kita kembali berdialog. Harusnya Pak Haidar, Ramadan ini tepatnya kita merenungkan, kemudian menahan diri, kita berbuat baik dengan sesama. Tapi toh kemudian Ramadan kemarin juga banyak diisi dengan hal-hal yang gegap gempita, tidak hanya dari segi konsumsi misalnya, tapi juga hal-hal yang masih dianggap miris sekali, intoleransi, kemudian Islam di belahan dunia lain masih dianggap sebagai penyebar teror. Apakah kemudian Ramadan ini tidak bisa betul-betul diserap dan direfleksikan sehingga nilai Ramadan, nilai Idul Fitri yang selama 1 bulan itu harusnya benar-benar kita resapi itu tidak bisa kita lontarkan atau kita implementasikan dengan baik dalam kehidupan masyarakat? Ya, kalau melanjutkan apa yang tadi saya singgung kemudian dengan sangat baik dijelaskan oleh Kang Yudi tadi, ya. Itu kalau kita pelajari, tadi saya katakan Allah sebagai nama yang mewakili seluruh namanya, itu oleh Allah sendiri diberikan 2 sifat, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Kalau dalam bahasa Indonesia sebutnya Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tapi tidak banyak orang tahu apa bedanya Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kalau di dalam bahasa Arab, Rahman itu artinya kasih sayang yang diberikan sekaligus sebagai satu paket dengan penciptaan. Jadi ketika Tuhan menciptakan manusia, dia memberikan kasih sayangnya, bahkan seluruh makhluknya, tidak peduli dia ini nanti menjadi orang beriman atau menjadi orang kafir, apakah dia menjadi orang baik atau menjadi orang jahat, apakah dia muslim atau non-muslim, itu dalam cakupan rahmannya Tuhan, semua mereka mendapatkan kasih sayangnya. Rahim itu kasih sayang lebih spesifik kepada orang beriman, ini pun juga bukan karena Tuhan diskriminatif. Itu semua orang sebetulnya punya akses kepada Rahman. Iya. Tapi kalau orang tidak lewat jalannya Tuhan, Rahman itu ada di jalannya Tuhan. Kalau orang ambil jalan lain, dia nggak ketemu sama Rahman. Tapi di luar Rahman, di luar Rahim, itu ada Rahman. Jadi seharusnya kalau orang sudah melewati bulan Ramadan, kemudian kembali kepada fitri, ya dia akan menumbuhkan di dalam dirinya sifat kasih sayang bukan hanya kepada sesama muslim, bukan hanya kepada sesama orang beriman, tapi kepada seluruh makhluknya Tuhan. Yang oleh Tuhan sendiri dikatakan bahwa seluruh makhluknya Tuhan ini adalah keluarganya Tuhan, dan orang yang paling dicintai adalah yang berbuat baik kepada seluruh keluarganya Tuhan. Jadi bukan hanya manusia, bukan hanya muslim, bukan hanya mukmin, bukan hanya orang baik, tapi tanaman, hewan, batu. Nah, orang yang sudah lulus dari madrasah Ramadan itu harusnya orang yang punya kasih sayang kepada semua makhluk Tuhan, apapun latar belakang. Harusnya Ramadan tidak hanya simbolistis, tidak hanya pakaian, tapi juga substansinya. Seberapa sulit sih Kang kemudian masyarakat Indonesia ini, kemudian dari tahun ke tahun Anda bisa melihat bagaimana masyarakat Indonesia sejauh ini memaknai Ramadan secara substansi, bahwa nilainya itu bisa kita terapkan, tidak hanya gemerlap pakaiannya saja. Ya sebenarnya kan kita perlu bertanya ulang. Sebenarnya kita beragama, kita berpuasa, itu sebenarnya tujuan terakhirnya mau apa sih? Kalau kata William James, sebenarnya motif terdasar seluruh tindakan manusia termasuk bagaimana orang merasa harus beragama, itu motifnya kan happiness, kebahagiaan. Nah jadi kalau motifnya kebahagiaan, masa dirayakan dengan kebencian, dengan bom, dengan saling mengucilkan. Nah di situ saya lihat banyak kita ini tersesat, beragama tapi banyak tersesat. Kita lupa pada tujuan akhir dari perjalanan keagamaan itu apa. Nah kalau kita ingin bahagia, maka kemudian kita lihat kebahagiaan itu memang berlevel-level ya. Ada orang yang meletakkan kebahagiaan kan pada the will to pleasure, pada kehendak bersenang-senang, makan, minum, dan lain-lain. Ada yang the will to power, berkuasa, dan lain-lain. Tapi kalau itu, sebenarnya binatang juga bisa mencapai bagian kesenangan kekuasaan ini. Betul. Tapi manusia itu kan masih punya neokortex yang dengan itu bisa melahirkan satu kebahagiaan lebih tinggi, yaitu the will to meaning, kehendak untuk memberi makna hidup yang lebih tinggi. Artinya gini,
dalam ini arah saya ingin mengarah pada menyasar bahwa kalau binatang sudah makan sendiri dia merasa sudah cukup bahagia. Manusia kalau bisa memberi makanan kepada banyak orang, dia akan lebih meaningful life itu. Begitupun kekuasaan, kalau binatang bisa memukul lawannya cukup. Tapi manusia mestinya dengan kekuasaan ini bisa membebaskan beban derita orang, bisa menyiapkan orang pulang itu dengan selamat, Itu aman baru sampai value tujuan. of Islam. Itu value terdalam dari happiness. Ada penelitian menarik ini ya, Kang Yudi kalau dan Pak Haidar, kalau kita melihat ada Maarif Institute mengeluarkan sebuah penelitian indeks kota Islami di Indonesia itu 3 besarnya adalah Denpasar, Yogyakarta, dan Bandung. Itu katanya kota-kota yang paling Islami kalau kita melihat dari kategori aman, sejahtera, dan bahagia. George Washington University juga mengeluarkan penelitian bahwa mengatakan bahwa dari meliputi 208 negara yang ternyata sangat mengejutkan tidak ada satu negara pun yang Islam yang masuk dalam 25 besar. Bahwa negara yang paling Islami di dunia adalah Irlandia, Denmark, Luxembourg, dan Selandia Baru. Apa yang Anda bisa lihat dari ini? Ini kan sebuah anomali, sebuah negara yang kemudian menganggap bahwa ini kita memakai peraturan Islam, daerah-daerah yang memakai bahwa kita bertamaikan Islam, tapi ternyata tidak Islami. Substansinya gimana? Ya kebetulan saya ikut membahas juga waktu ini dirilis oleh Maarif Institute. Memang mencengangkan bahwa kota-kota yang mengklaim dirinya sebagai kota syariah, mulai Padang dan berbagai tempat lah. Justru indeks kota Islaminya tidak ada yang tinggi. Malah Denpasar paling tinggi. Ya, artinya ada kesenjangan antara klaim-klaim keberagamaan dengan tadi itu, dengan esensi daripada beragama itu sendiri, yaitu pelayanan, hidup lebih positif, hidup lebih mengasihi, hidup lebih bermakna. Ya, itu tidak tercermin. Jadi kita tersesat di banyak tikungan formalisme peribadatan dan klaim-klaim yang sifatnya identitas kelompok. Menurut Pak Haidar, apa yang kemudian menjadikan masalah bahwa umat Islam Indonesia, pemerintahnya, masyarakatnya lebih memperhatikan hal-hal klaim-klaim pakaian-pakaian tidak substansi tadi, nilai-nilai Islaminya tidak begitu terasa gitu justru malah dari simbol-simbol dengan rendah hati ya, karena saya bisa betul bisa salah. Menurut saya problemnya adalah pada kesalahan pemahaman tentang gagasan mengenai agama secara umum dan Islam pada khususnya. Ya, saya sering bicara belakangan ini bahwa esensi Islam itu sebetulnya cinta kasih. Ya, ada sebuah hadis yang sangat penting tapi jarang orang mengutip. Misalnya ada hadis panjang, Nabi mengatakan al-hubbu asasi. Cinta kasih itu adalah asas ajaran agamaku. Ya. Kemudian nanti ada Imam Ali Zainal Abidin mengatakan agama itu apalagi kalau bukan cinta. Imam Ja'far Shadiq mengatakan ad-dinu wal hub huwad din. Agama itu cinta dan cinta itu agama. Jadi itu seolah-olah kalau digambarkan seperti sebuah lingkaran, kita tidak tahu di mana cinta mulai, di mana agama mulai. Dimanapun kita tunjuk titiknya, di situ bisa mulai agama, di situ bisa mulai cinta kasih. Jadi agama dan cinta kasih itu identik. Sayangnya pemahaman tentang agama, khususnya Islam yang seperti ini, karena berbagai hal, kita tahu terjadi perang salib, kemudian negara-negara Muslim ditindas, ya ketika merdeka masih ada hegemoni Barat, Palestina juga dicaplok sama Israel. Ada trauma-trauma politik dan ideologis yang menyebabkan kemudian esensi Islam sebagai agama cinta kasih ini terlupakan, dan yang muncul Islam menjadi agama hukum dan politik, agama yang bersifat ideologis. Maka tampillah kemudian ekspresi-ekspresi orang tertindas yang mau ngelawan, mau berontak, ya karena nggak kuat menggunakan senjata-senjata modern, akhirnya menggunakan cara-cara teror seperti ini. Tapi banyak yang melakukan itu kan sebenarnya penguasa juga, negara, aparatur negara. Kalau kita lihat dari penelitian, bahkan yang menjadi masalah biang intoleransi justru malah aparatur negara. Menurut Anda ini kayak Ramadan kan harusnya bisa menyambungkan ini antara sesuatu yang terpisah-pisah itu bisa disatukan. Menurut Anda apa masalahnya gitu Pak? Problemnya menurut saya miopisme kaum politisi yang mohon maaf sekali harus saya sampaikan, banyak di antara politisi kita ini politisi karbitan. Jadi dari segi motif berpolitiknya juga bisa dipertanyakan, kemudian pengetahuan politiknya juga sangat terbatas, sehingga akhirnya mereka punya miopisme, ya, ditambah kesalahpahaman bahwa mereka mengira bahwa penduduk Indonesia yang suka sama hal-hal seperti ini, ngelarang, ya, menindas,
dikira orang Muslim seperti ini tuh banyak. Dan mereka ingin memperluas konstituennya dengan mengapis, menyenangkan orang-orang seperti ini. Iya. Padahal dengan mudah kita bisa lihat, sebetulnya masyarakat Indonesia itu, masyarakat Muslim Indonesia itu moderat. Dan tidak ada bukti bahwa politisi yang mendapatkan dukungan dari kelompok-kelompok seperti ini, kemudian menang lagi. Dalam berbagai kasus, mereka sudah menyenangkan kelompok-kelompok seperti ini, ketika pilkada kalah juga. Karena mayoritas orang Muslim tidak menginginkan politisi model Mereka begini. mengira statistik pemilu ada di situ padahal tidak gitu. Iya, dan ini menurut saya, mohon maaf ya, ini persoalan kesempitan wawasan ya. Kadang-kadang persoalan keserakahan pada kekuasaan yang membuat mereka buta tentang realitas politik. Kita nggak bicara soal kasih sayang, bahkan dalam soal melihat realitas politik pun mereka keliru. Oke, Kang Yudi, gimana kemudian kita menyambungkan tadi Kang, Ramadan dan Idul Fitri dengan nilai-nilai bagaimana pemimpin kita, masyarakat kita bisa hidup berbangsa bernegara dengan kualitas keislaman, value Islam itu yang sejati. Bagaimana ini kan harusnya kita merefleksikan selama 1 bulan. Tapi dijawabnya usai jeda berikut ini Kang. Tetaplah bersama kami. Oke. Ini sebuah ironi, Kang Yudi, kalau tadi kita melihat membahasnya. Apakah sebenarnya bagaimana menyambungkan hal-hal yang tercerai-berai ini sehingga nilai value Islam dalam konteks Ramadan, Idul Fitri ini bisa kemudian teraplikasi dengan baik oleh para pejabatnya, oleh para masyarakatnya yang bersilaturahmi, kemudian hidup kemudian rukun dengan saling toleran di Indonesia yang sangat beragam ini. Gimana sih Kang? Apakah itu impian itu masih sangat jauh dari wacana gitu? Iya, pada dasarnya sebenarnya kan kita budaya Lebaran ini budaya merefleksikan kasih sayang keindonesiaan ini. Jadi sebenarnya kalau rakyat di akar rumput tuh normalnya ya baik. Cuma politisasi agama itu yang paling berbahaya. Makanya titik kritisnya itu sebenarnya memang pada elit politik. Makanya juga di dalam Undang-Undang Dasar 45 di pembukaannya sudah diingatkan ya. Pokok pikiran keempat mengatakan negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, mewajibkan para penyelenggara negara untuk menjunjung cita-cita kemanusiaan dan cita-cita moral rakyat yang luhur. Nah gitu. Jadi itu sudah sangat spiritual sekali nih konstitusi kita. Jadi pertama tuh message-nya diamanatkan para penyelenggara negara. Bagaimana mereka harus lebih besar dari diri sendiri. Jangan kemudian bagaimana dengan kepemimpinan ini justru membuat rakyat kita yang sudah kalah di dalam hidup, ya, kemudian digoreng di dalam satu konflik tegangan yang gak ada habis-habisnya. Kan ini sayang. Coba sekarang ini sebenarnya banyak rakyat yang korban-korban pembangunan harus terfokus menolong dirinya sendiri. TKW pulang bawa duit ke kampung-kampung dengan jumlah triliunan luar biasa. Sementara negara ini sendiri kan masih memiliki kelemahan untuk melakukan bagaimana uang tersebar sampai desa-desa. Jadi sebenarnya bagaimana mereka dibantu oleh masyarakat itu sendiri. Dibantu oleh korbannya itu sendiri. Mereka tidak pernah mendapatkan pelayanan apapun dari negara. Korban-korban pembangunan yang menolong rakyat di hilir itu. Nah dalam hal ini mereka sebenarnya para penyelenggara itu harus malu sebenarnya terhadap rakyat kecil itu. Tadi itu bagaimana dia harus menjadi lebih besar dari dirinya sendiri. Bagaimana dengan kekuasaan itu justru membangkitkan harapan, optimisme, belas kasih, membebaskan berita manusia. Harusnya Ramadan ini bisa menjadi apa ya? Momen untuk kontemplasi bagi mereka-mereka yang memiliki wewenang dan kekuasaan itu kan? Iya, saya kira memang mestinya kalau puasa ini benar dijalankan, mestinya menjadi satu momen tadi itu peranggasan, bagaimana kekuasaan yang hanya untuk berkhidmat pada diri sendiri itu sekarang menjadi lebih lebar, lebih mau membuka ruang penuh cinta bagi sesama, bagi orang lain. Dan biasanya di Indonesia sebenarnya manakala pusat-pusat teladan ini merefleksikan kekuasaan yang benar, yang penuh kasih sayang ke lapangan, biasanya mengalirkan berkah ke hilir. Manakala pusat-pusat kekuasaan sudah chaos, tidak bisa diteladani, itu kerusuhan-kerusuhan juga terjadi di wilayah pinggiran. Ini sepanjang sejarah Asia Tenggara bicara begitu. Manakala pusat teladannya ini kacau, tidak bisa diteladani, kerusuhan-kerusuhan terjadi di wilayah pinggiran. Pak Haidar, terakhir dari Anda, bagaimana Ramadan dan Idul Fitri ini kemudian bisa membawa berkah tidak hanya buat kita dan Tuhan kita, tapi juga kita sesama dan juga untuk konteks bangsa Indonesia? Iya, saya kira memang sekarang Ramadan sudah lewat ya. Kita hari ini berada di Idul Fitri. Paling tidak
biasanya semalam juga ketika saya sholat jamaah dengan keluarga, menyempatkan sedikit melakukan evaluasi dan saya tekankan pertama mudah-mudahan Allah SWT melipat gandakan pahala kita yang sedikit. Amal-amal baik kita yang mungkin sedikit. Nggak cukup sebetulnya, tapi Allah itu maha pengasih, penyayang, maha dermawan. Mudah-mudahan Allah melipat gandakan amalan-amalan puasa kita yang kurang sehingga menjadi cukup. Mudah-mudahan Allah juga menutupi kekurangan-kekurangan yang banyak pada puasa Ramadan kita. Dan mudah-mudahan kita diberikan umur panjang dan kesehatan badan supaya kita masih bisa ketemu dengan Ramadan yang akan datang. Nah, kita melakukan evaluasi. Saya sendiri tidak pernah merasa bahwa saya sudah berpuasa dengan baik, sesuai dengan bagaimana seharusnya puasa itu dilakukan. Tapi paling tidak kalau dari tahun ke tahun kita ketemu puasa dan kita selalu lakukan evaluasi demi evaluasi, meluruskan pemahaman kita tentang puasa, bahwa puasa ini adalah persoalan toleransi, persoalan membebaskan orang-orang tertindas, ya. Kemudian puasa ini adalah persoalan membersihkan hati dan mengaktualisasikan kembali fitrah kasih sayang itu. Ya. Kalau kita evaluasi terus gitu ya, mudah-mudahan yang kurang kita sadari, yang sudah baik kita kita bawa sepanjang tahun, nanti ketemu Ramadan yang akan datang, kita berpuasa lebih baik, mudah-mudahan nanti dari puasa ke puasa betul-betul dampak puasa itu terasa pada bangsa kita, ya. Bahwa orang-orang muslim khususnya yang berpuasa menjadi lebih penuh kasih sayang, menjadi bersih dari kebencian, karena dari apa yang saya pelajari, Islam itu tidak mengajarkan kebencian. Mudah-mudahan kalau ini betul-betul bisa kita perbaiki dari tahun ke tahun, kita akan betul-betul rasakan bahwa puasa ini punya dampak yang konkret. Kalau tidak, ya puasa menjadi seremoni, justru gegap gempita, baik gegap gempita di persoalan nutup-nutup warung maupun gegap gempita di mal-mal. Tapi itu masih wajah Islam Indonesia menurut Anda? Ya, saya masyarakat kira Muslim Indonesia. Wajah Islam di dunia, ya. Tapi ini satu proses, saya tidak pesimis. Selama kita mau membuka diri, mengevaluasi, saya yakin ada saatnya di mana ibadah puasa Ramadan ini betul-betul memberikan dampak yang baik bagi kehidupan berbangsa kita. Gitu. Baik, terima kasih Pak Haidar, Kang Yudi atas perspektifnya. Mudah-mudahan ini tadi Ramadan dan puasa tidak hanya menjadi kosmetik-kosmetik hingar-bingar di tadi bagaimana kita mengaplikasikan nilai-nilai value of Ramadan, of Idul Fitri, of Islam itu dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kata Gubernur Ahok dulu, kalau misalnya Ramadan ini bisa berakibat baik, kalau perlu 12 bulan itu Ramadan semua. Jadi supaya kita menjadi masyarakat yang lebih madani. Terima kasih Bapak-Bapak.